jika mati hidup dalam Tuhan, siapa yang takut? Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pastikan diri kita sudah bersama Tuhan, supaya kita ini jangan cemas apapun kejadian, apapun tantangan, apapun masalah, apapun pergumulan kita hidup dalam dunia ini, kita tetap andalkan Tuhan, supaya tetap Tuhan campur tangan kita bersama-sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, terima kasih banyak, semangat terus, andalkan Tuhan, kembalilah kepada firman kebenaran. Karena tanpa kita mengandalkan kembali kepada firman kebenaran, tentu kita akan diliku-likukan, tentu kita akan dinabobokkan, tentu kita akan diayun-ayunkan dunia ini, supaya kita lupa akan jalan-jalan kebenaran menuju sasaran mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana jika kita terapkan ini kepada anak cucu kita? Bagaimana kita bersama Tuhan Yesus sehingga kita tetap mengandalkan Tuhan? Jika kita hanya mengandalkan kekuatan kita, jika kita mengandalkan kehebatan kita, jika mengandalkan usaha kita, kita tidak akan bisa mengubah anak cucu kita, kita tidak akan bisa mengatur anak cucu kita, kita tidak akan bisa mengontrol anak cucu kita. Itu sudah pasti. Tapi jika kita serahkan ini semuanya kepada Tuhan, Tuhanlah akan berkarya, Tuhanlah akan membimbing, Tuhanlah akan memantau di mana saja berada anak cucu kita. Karena apa? Karena jarak tempuh kita terbatas, jarak jaga kita terbatas. Ketika dia keluar dari pintu rumah, kita tidak tahu bagaimana di luar sana. Tapi jika kita berdoa kepada Tuhan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan yang berkarya. Jadi bukan lagi kita, tapi kita hanya berserah pada Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, sehingga Tuhanlah yang campur tangan dalam kehidupan anak cucu kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jelas kita tidak bisa mengubahkan manusia, anak cucu kita pun kita tidak bisa mengubahkannya. Makanya Bapak Saudaraku, banyak orang-orang tua tanda tanya, kenapa anak saya seperti ini? Padahal opung-opungnya pun gak ada seperti dia. Dia mengatakan seperti itu, saudaraku. Karena apa? Karena kita tidak mengontrol anak-anak cucu kita. Karena kita lepas kendali, kita berikan dia hak bebas. Kita tidak pernah lagi menyerahkan dia kepada Tuhan, sehingga dia mencari kenyamanan, mencari kenikmatan, mencari seturut dengan kehendaknya di luar sana. Sehingga banyak orang tua yang menyesal, banyak orang tua yang putus asa, banyak orang tua sekarang yang cemas. Karena apa? Karena situasi hidup di dunia ini saat ini sekarang, karena lingkungan. Jadi ini semua Bapak Saudaraku, kita tidak bisa mengubahkan manusia, kita tidak bisa mengatur anak cucu kita, tapi Tuhanlah yang mengatur. Jadi semuanya itu adalah salib kita. Jadi hidup bersama Tuhan ini tidaklah gampang. Tidaklah gampang seperti manusia mengatakan, kamu akan diberkati berlimpah-limpah, kamu akan disertai, kamu akan begini. Itu kata manusia. Tapi jika kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, di mana pengikut Kristus yang senang-senang, semuanya menderita. Karena apa? Karena dunia ini adalah tempat setan. Dunia sudah jatuhkan, setan sudah jatuhkan ke dunia ini. Jadi di dunia ini haknya setan. Jadi kita numpang di rumahnya iblis. Jadi jika kita numpang, tentu kita dikendalikan, tentu kita diatur. Jika kita tidak mau diatur, tentu dia membenci kita. Makanya firman Tuhan, kamu akan dibenci, diejek, diolok, dihina. Firman Tuhan mengatakan, kenapa? Karena kita numpang. Jika kita
melakukan seturut dan kehendaknya, tentu kita dikasihinya. Jelas firman Tuhan mengatakan, kita baca lagi supaya jelas firman Tuhan. Karena di sini kita melihat di mana firman Tuhan mengatakan di sini di Yohanes 15. Jadi kita melihat di sini, Bapak Saudaraku, dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jadi kita mengatakan adalah pengikut Kristus. Kita adalah murid-murid Yesus. Jadi sini katakan yang jelas, dunia, katakan firman Tuhan mengatakan Yohanes 15 ayat 18, dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jadi ingat. Jadi memang Bapak Saudaraku, jika kita berjalan menjalankan kebenaran firman Tuhan ini, banyak manusia tidak enak, tidak elok kepada kita, tidak senang kepada kita. Jadi itu sudah nyata. Firman Tuhan mengatakan juga demikian. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jadi ingat Bapak Saudaraku, jika orang dunia ini membenci kita, ingat bahwa Yesus juga sudah melakukannya lebih dahulu daripada kita. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi ingat Bapak Saudaraku, jika kita mau bersenang-senang, mau berpesta pora, berhuya-huya, ikutlah dunia. Tapi jika kita mau mendapatkan kehidupan yang kekal, kerajaan sorga, ikutlah Tuhan Yesus menderita. Jadi jelas di sini kan, jelas tadi katanya kepada kita supaya kita ingat, supaya kita jangan tanda tanya, kenapa kok ya orang Kristen pengikut Tuhan kok begitu? Jangan kita mengatakan seperti itu, karena firman Tuhan sangat jelas. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi jangan heran Bapak Saudaraku, jika kita dikatai, jika kita diolok-olok, jika kita dihina, jika kita disandra, jangan heran. Karena apa? Karena kita bukanlah anak dunia. Walaupun kita masih saat ini masih hidup dalam dunia, kita hanya numpang seperti anak sekolah, dia ujian PKL. Nah itu kan sekolah itu PKL, dia pergi ke satu daerah untuk PKL 6 bulan. Kita hidup dalam dunia ini Bapak Saudaraku, PKL kita hidup dalam dunia ini 70, kalau kuat 80 tahun. Situ kita PKL. Jadi tidaklah enak, tidaklah nyaman kalau kita PKL Saudaraku. Jadi kita harus mengerti siapa kita sebenarnya, supaya kita menyadari, supaya kita jangan terikut oleh dunia ini, supaya kita jangan diombak-ombakkan dunia ini, supaya kita jangan dinabobokkan dunia ini, sehingga kita lupa akan diri kita, siapa kita sebenarnya. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.